8 pekerja bangunan membutuhkan waktu 12 hari untuk membangun fondasi gedung. Oke, jadi 8 pekerja bangunan membutuhkan waktu 12 hari. Jadi kalau kita tulis di sini pembahasannya, untuk 8 pekerja, dia membutuhkan waktu 12 hari. Seperti ini. Terus, berapa tambahan peserta, berapa tambahan pekerja yang dibutuhkan untuk membangun fondasi dalam 2 hari. Tambahan pekerja yang dibutuhkan untuk membangun fondasi dalam 2 hari. Saya tulis di sini 2 hari. Ini misalkan saya simbolkan dengan A. Jumlah pekerja berarti untuk 8 pekerja di sini, dia membutuhkan waktu 12 hari. Kalau dia hanya kerjakan 2 hari, berarti jumlah pekerja kan harus bertambah. Seperti gitu. Jadi, jumlah pekerja harus bertambah. Ini adalah contoh dari perbandingan taksi nilai atau perbandingan berbalik nilai. Ketika jumlah pekerja bertambah, maka jumlah harinya berkurang. Seperti begitu. Jadi, kita tulis di sini. Nah, sehingga kita harus mencari berapa tambahan pekerja yang dibutuhkan. Tambahan pekerja yang dibutuhkan. Oke, pertama kita harus mencari. Kalau 8 ini dia membutuhkan waktu 12 hari, berarti berapa pekerja yang dibutuhkan untuk membangun fondasi itu dalam 2 hari. Berarti kita buat 8 dikali 12 sama dengan A dikali 2. Nah, 8 dikali 12 ini sama dengan 96. Ini sama dengan 2A. Seperti demikian. Berarti saya bisa menulis bahwa A sama dengan 96 dibagi 2. Atau sama dengan 48. Nah, 48 ini adalah jumlah pekerja yang dibutuhkan untuk membangun fondasi selama 2 hari. Jadi, 48 pekerja ini adalah 48 ini adalah jumlah pekerja yang dibutuhkan untuk membangun fondasi selama 2 hari. Nah, teman-teman kita harus lihat bahwa sedangkan yang ditanya adalah berapa tambahan pekerja. Sehingga ini belum selesai, belum sampai sendiri. Tambahan pekerja adalah karena kita punya awal itu sudah ada 8 orang, berarti 48 dikurangi 8 sama dengan 40 orang. Nah, 40 orang ini adalah tambahan supaya gedung ini fondasi ini dapat selesaikan dalam 2 hari. Jadi, jawabannya bukan 48, tetapi jawabannya adalah 40 orang sesuai dengan pertanyaannya. Pertanyaannya adalah berapa tambahan pekerja yang dibutuhkan. Seperti itu. Tetapi untuk mendapatkan tambahan pekerja, kita harus mengetahui dulu jumlah total pekerja yang dibutuhkan. Jadi, 48 ini adalah jumlah total pekerja yang dibutuhkan. Seperti demikian. Ini contoh dari kalau dalam perbandingan itu paling banyak itu soalnya seperti model-modelnya seperti begini, teman-teman. So, ini perbandingan senilai dan perbandingan tak senilai, perbandingan berbalik arah, berbalik nilai. Jadi setidaknya untuk perbandingan ini bisa 2 atau 3 nomor yang keluar. Oke, terus kita lihat lagi contoh berikutnya. Contoh berikutnya adalah ini.
Bila seseorang berangkat bekerja pukul 6.10 menit menggunakan motor dengan kecepatan tetap menempuh jarak 6, jadi dia berangkat 6 km dalam waktu sore. Bila seorang berangkat bekerja pukul 6 menggunakan motornya dengan kecepatan tetap menempuh jarak 6 km dalam waktu 16 menit, pada pukul berapa dia tiba di kantornya bila jarak rumah dan kantor adalah 21 km. Ini juga merupakan ini dia merupakan perbandingan senilai. Ini adalah perbandingan senilai. Oke. Nah, kita baca pelan-pelan. Jika seorang berangkat bekerja pukul 6, ini waktu berangkatnya, menggunakan motornya dengan kecepatan 6 km dalam waktu 6 km per 16 menit. Seperti begitu. Berarti kita bisa tulis, untuk menempuh jarak 6 km, dia membutuhkan waktu 16 menit. Begitu. Berarti untuk menempuh jarak 21 km, dia butuh waktu berapa menit? Seperti begitu. Ini. Lihat, kalau 6 km, dia butuh waktu 16 menit. Kalau jumlah kilometernya ini bertambah, berarti waktunya ini dia, jadi secara logika, waktunya kita langsung tahu bahwa, oh ini jumlah kilometernya bertambah ke 21, berarti 16 menit ini dia akan bertambah ke berapa menit, seperti begitu. Jadi, yang pasti jumlah lama waktu yang dia tempuh ini semakin banyak. Makanya kita sebut dengan perbandingan senilai. Jadi, kalau 6 km, dia butuh waktu 16 menit. Kalau 21 km, dia butuh waktu berapa menit? Itu pertanyaannya. Seperti demikian. Jadi, saya buat saja. Ini ya. Oke, jadi misalkan saja di sini ini adalah Y menit. Seperti ini. Jadi 6 km ini dibanding dengan 21 itu sama dengan 16 per Y menit. Sehingga kita kali seperti begini, kita kali silang, 6 dikali Y, ini sama dengan 6Y, terus 21 dikali 16. 21 dikali 16. 21 dikali 16 ini sama dengan 336. Ini sama dengan 6Y. Sehingga kita dapat Y-nya itu sama dengan 336 dibagi 6. Ini kita dapat sama dengan 51. Artinya, dia membutuhkan waktu 51 menit. Jadi dari sini saya bisa simpulkan bahwa untuk menempuh 21 km, dia butuh 51 menit. Seperti begitu. Jadi kalau 16 km dia butuh 16 menit. 6 km dia butuh 16 menit. Berarti untuk 21 km dia butuh 51 menit. Nah, setelah kita tahu dia punya waktu tempuh, yang ditanya kita harus perhatikan kembali. Yang ditanya pada pukul berapa, jadi kita harus perhatikan baik-baik. Yang ditanya adalah pada pukul berapa dia tiba di kantornya. Seperti begitu. Pada pukul berapa dia tiba di kantornya. Jadi, kalau dia berangkat dari 06 lewat, ya? Itu ada koreksi, halo? Kak. Ada koreksi itu hasilnya 5 Oh iya, menit. bagaimana? Oh, 56. Sorry. Oh ya benar. 5
33, ya 36 nanti dibagi 6 sama dengan 6. Oke, terima kasih. Sorry ya, bukan 51, 56. Oke, jadi minta maaf. Untuk menempuh waktu 21 km, dia membutuhkan waktu 56 menit. Seperti itu. Berarti kalau dia berangkat pukul 6:10 menit, 56 menit kemudian itu jam berapa? Begitu. Jadi pada pukul berapa dia tiba di kantor ini. Jadi kita tambahkan saja. Yang di belakang sini menunjukkan menit, ini menunjukkan jam ya. Karena ini 56 menit berarti jamnya 0:56. Jadi kita buat saja seperti gini. 56 ini sama dengan 06, 10 ditambah 56 sama dengan 66. Kita tahu bahwa menit itu, kalau menit itu 1 jam itu 60 menit. Kalau di sini dia sudah lewat sampai 66, berarti ini sama dengan pukul 7 lewat 6 menit. Jadi ini, jadi dia tiba di waktu tiba di kantor adalah pukul 07:06. Seperti ini. Jadi ini adalah waktu tibanya. Oke, itu teman-teman. Jadi kalau kita punya soal seperti ini, bila seorang berangkat bekerja, ini adalah perbandingan senilai. Jadi kalau jadi ini saja maksudnya, seperti kapan kita bisa pakai perbandingan senilai, kapan kita bisa pakai perbandingan berbalik nilai, itu kalau kita bicara soal jarak tempuh. Jarak tempuh ini dia pasti perbandingan senilai. Karena kalau semakin panjang jaraknya, maka semakin lama waktu yang ditempuh. Seperti itu. Atau jam kerja dengan upah. Semakin banyak upah, semakin banyak jam kerja, berarti semakin banyak upah yang akan dibayarkan. Kalau perbandingan